Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hartono, dosen di jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan topik pembahasan dari relay ladder logic dengan fokus bahasan pada relay. Pada pembahasan sebelumnya saya telah mengenalkan relay MY4N ya. Itu kemudian dengan soketnya. Kemudian di situ juga saya jelaskan kaki-kaki fungsional relay MY4N ya. Nah, pada pembahasan kali ini akan saya berikan contoh bagaimana memanfaatkan kontak pada relay ya. Nah, di sini pada gambar 7 itu digambarkan diagram pengkabelan ya, pengkabelan yang menggunakan relay ya. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, relay terdiri dari dua komponen utama, yaitu koil dan kontak. Nah, koil itu dilambangkan dengan huruf K ya, dengan huruf K seperti ini huruf K. K yang ada di kurung seperti itu adalah koil ya. Nah, kalau kontak relay itu sama, simbol kontak relay dengan kontak limit switch sama. Tetapi yang membedakan di sini adalah namanya ya. Kalau ada simbol kontak kemudian diberi nama LS, itu artinya kontak tersebut adalah kontak limit switch. Nah, kalau ada simbol kontak diberi nama C, itu maksudnya kontaknya relay ya, maksudnya kontaknya relay. Nah, jadi di sini ada satu relay, kemudian relay ini koilnya disambungkan dengan kontak limit switch. Kemudian kontak relay yang pertama digunakan untuk menggerakkan motor DC M1. Nah, kemudian kontak relay yang kedua yaitu C2 digunakan untuk mengaktifkan motor AC M2. Nah, di sini diberikan contoh bagaimana memanfaatkan kontak relay untuk mengaktifkan dua beban dengan catu daya yang berbeda. Nah, di sini keuntungan relay seperti itu. Jadi antar kontak relay itu tidak terkoneksi secara elektrik ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana cara merangkai kabel untuk mewujudkan diagram pengkabelan seperti pada gambar 7. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat komponen-komponen sebenarnya dari diagram pengkabelan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini komponen utamanya, ini adalah relay ya, relay MY4N, ini komponen utamanya. Kemudian saya punya limit switch ya. Nah, nanti pada limit switch ini kontak yang akan saya pakai adalah kontak NO-nya ya, kontak NO. Kemudian di sini ada motor DC ya, motor DC. Kemudian di sini ada lampu LED. Nah, ini sebagai wakil dari
beban AC ya. Nah, kalau yang di diagram pekabelan, beban AC-nya berupa motor, tapi di sini kita ganti dengan lampu LED ini ya. Nah, kemudian tidak lupa di sini saya juga punya konektor ya. Nah, konektor ini pada ujung sebelah kiri itu sudah saya pasangi sumber arus DC. Kemudian pada konektor yang sebelah kanan ini saya pasang sumber arus AC ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya mulai saja dengan yang pertama adalah dengan memasang ini limit switch ya. Limit switchnya salah satu kakinya saya pasangkan dengan kutub positif. Ini saya pasangkan dengan kutub positif ya. Itu. Kemudian kaki yang satunya lagi itu saya pasangkan dengan koil, kaki koilnya yang ini ya, kaki koilnya. Oke, pakai obeng yang panjang biar enak. Oke, koil. Agak sulit. Oke, koilnya saya pasang sini. Oke ya, koilnya. Nah, kemudian kaki koil yang satunya lagi saya pasangkan dengan kutub negatif ya, kutub negatif catu daya DC ya. Mana tadi? Nah, ini. Nah, selalu saya usahakan kalau dengan kutub negatif itu kabelnya warna hitam ya. Oke. Ini saya sambungkan dengan kutub negatif. Kabelnya kurang panjang ternyata ya. Oke. Ya. Tuh. Oke ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah limit switchnya. Limit switchnya ini kutub positif, kemudian ke koil negatifnya ke sini ya. Akan saya coba saya hubungkan sekarang sumber catu dayanya ke listrik AC ya. Tuh. Nah, kalau limit switch ini saya tekan, nah maka koilnya akan teraliri arus dan di situ terlihat bahwa relaynya aktif. Kalau ini saya lepas, jadi mati lagi relaynya. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita manfaatkan kontak dari relaynya ya, kontak dari relaynya. Yang pertama akan kita pakai kontak NO yang pertama ini COM, ini NO. Kita pakai kontak NO nya. Jadi COM-nya saya sambungkan dengan kutub positif gitu ya. Positif COM-nya. Itu nih kutub positifnya ini ya, itu. Nah, kemudian NO nya, kaki NO nya itu saya sambungkan dengan kaki motor ya. NO nya saya sambungkan dengan kaki motor nih. Tuh
itu. Kemudian kaki negatif motor itu saya sambungkan dengan kutub negatif ini ya. Itu oke. Nah sekarang saya catu daya DC nya saya beri listrik itu udah nyala catu daya DC nya. Nah sekarang saya pencet ini limit switch nya. Nah kalau limit switch ini saya pencet, yang terjadi adalah limit switch ini akan mengaktifkan koil relay. Nah kalau koil relaynya aktif, akibatnya apa? Akibatnya kontak ini dengan ini terhubung ya, kontak ini dengan ini terhubung, kabel ini. Akibatnya apa? Akibatnya arus mengalir nih dari positif itu ke motor kemudian ke negatif. Jadi yang membuat motor DC ini aktif itu sebenarnya relaynya, bukan switchnya. Tapi switch ini mengaktifkan relay, kira-kira begitu. Jadi berjenjang. Jadi switchnya mengaktifkan relay, relaynya mengaktifkan motor DC, kira-kira gitu ya. Oke, saya matiin lagi. Nah sekarang saya gunakan, saya masih punya 3 kontak pada relay ini, saya masih punya 3 kontak. Nah kontak yang kedua, katakanlah kontak yang kedua ya, yang saya pakai bukan kontak ininya, bukan kontak NO nya, tapi kontak NC nya ya. Nah jadi kontak yang kedua ini saya gunakan untuk mengaktifkan lampu LED ya, LED AC gitu. LED AC. Nah kabelnya saya kecilin dulu ujungnya biar enak masuknya ya gitu. Nah ini kan sumber AC ini sumber AC. Sumber AC ini saya pasang aja di sini. Itu kurang kecil. Memang ya, belum lokornya ber-AC ya, sulit amat. Oke, nih sumber AC. Kemudian sumber AC ini saya hubungkan dengan komnya relay di kontak yang kedua. Komnya relay kontak yang kedua belum dikecilin juga. Allah. Oke. Itu kurang ya. Sulit emang. Nah, masuk ya. Nah tapi yang kita pakai di sini bukan NO nya, kita coba NC nya saja ya, NC nya saja. Nah kalau NC yang di bawah sini NC nya saya ambil satu di sini, masih kurang. Oke, soalnya ya, mudah-mudahan ini nyambung. Oke, kemudian kaki yang satu lagi saya hubungkan dengan catu daya AC, tapi yang sebelah sini ya, itu daya AC yang sebelah sini gitu ya. Itu, nah ini kita atur dulu kabelnya.
kira-kira gitu ya. Ini. Nah, sekarang catu daya AC-nya coba saya colokin dulu ya. Catu daya AC-nya saya colokin dulu. Nah, ini catu daya AC-nya saya colokin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan nyala. Nah, kenapa nyala? Karena di mananya? Di relaynya kontak yang kita pakai adalah kontak NC ya. Nah, sekarang akan saya colokkan ini catu daya DC-nya, saya beri listrik itu. Nah, sekarang relaynya saya aktifkan. Nah, maka seperti ini. Kalau saya aktifkan maka NO-nya yang nyambung ya. NO ini kalau kita lihat kita gunakan untuk mengaktifkan motor DC itu, sedangkan kalau saya lepas maka NO-nya putus, justru NC-nya sekarang yang nyambung. Nah, NC-nya kita pakai untuk mengaktifkan LED ini, beban listrik AC. Nah, di sini kelihatan bahwa dengan menggunakan relay MJ4N kita bisa mengatur on off beban listrik, di mana bebannya ini catu dayanya bisa bermacam-macam ya. Nah, di sini saya contohkan beban listrik yang satunya adalah beban listrik 12 volt DC dan beban listrik yang satunya adalah beban listrik 220 volt AC ya. Nah, kontak pada relay ini secara elektrik tidak terhubung, jadi 4 kontak ini masing-masing independen, bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan beban-beban listrik yang catu dayanya berbeda, baik besarannya maupun jenisnya. Nah, ini udah saya kasih contoh bahwa jenis catu dayanya beda, yang satu DC, yang satu AC. Oke, saya kira penjelasan saya tentang relay untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Nah, pada pembahasan berikutnya akan saya berikan contoh relay ini dipakai untuk mengendalikan sesuatu, tidak hanya on off saja, tapi akan kita manfaatkan relay ini untuk mengendalikan sesuatu. Kita lihat saja apa yang kita kendalikan di pembahasan berikutnya, kemudian cara mengendalikannya seperti apa. Nah, ini adalah pembahasan berikutnya itu sebenarnya merupakan apa ya, awalan atau awal mula dari timbulnya PLC ya. Jadi yang saya bahas ini sebenarnya adalah asal muasalnya PLC. Jadi sebelum ada PLC, orang mengontrol itu menggunakan rangkaian relay ladder logic ini. Kira-kira seperti itu. Oke, saya tidak akan berpanjang kata lagi, saya cukupkan sekian. Silakan diikuti pembahasan berikutnya.